Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ardiansyah Darius, NIM 2650036 dari kelas B. Di sini saya akan mereview materi tentang komponen elektronika pada mata kuliah mikrokontroler. Oke. Elektronika merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik, arus lemah yang dioperasionalkan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Pengendalian elektron ini terjadi dalam ruangan hampa atau ruang yang berisi gas bertekanan rendah seperti tabung gas dan bahan semikonduktor. Penerapan elektronika adalah pada alat-alat listrik di rumah, sehingga hingga kala yang lebih canggih seperti pada komputer dan robot industri dan servis robot atau robot pelayan. Pada sistem digital seperti perangkat Arduino. Umumnya, perangkat elektronika digital bekerja dengan membutuhkan input tegangan rendah 3,3 volt dan 5 volt untuk standar dengan maksimal sekitar 6 volt agar komponen digital tidak rusak. Untuk memahami Arduino dan pemrograman robot, maka konsep dasar elektronika perlu kita kuasai. Kemudian ada resistor. Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Dalam rangkaian listrik dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu, seperti besar hambatan, arus maksimum yang boleh dilewatkan, dan karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas. Kemudian resistor memberikan hambatan agar komponen yang diberi tegangan tidak dialiri dengan arus yang terlalu besar, serta dapat digunakan sebagai pembagi tegangan. Nah, apa itu kapasitor? Kapasitor adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua buah keping metal sejajar yang dipisahkan oleh isolator yang disebut dengan dielektrik. Bila kapasitor dihubungkan ke baterai, kapasitor terisi hingga beda potensial antara kedua terminalnya sama dengan tegangan baterai. Jika baterai dicabut, muatan-muatan listrik akan habis dalam waktu yang sangat lama, terkecuali bila sebuah konduktor dihubungkan pada kedua terminal kapasitor. Kapasitor ada yang berpolarisasi dan tidak. Kapasitor yang umumnya digunakan adalah elektronit, kapasitor atau elkon, dan kapasitor mylar dan keramik. Ini gambarnya kapasitor. Oke, kemudian ada dioda. Dioda adalah device semikonduktor yang mengalirkan arus satu arah saja. Dioda terbuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda junction. Dioda juga digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyearah dari sinyal AC atau sinyal AC ke sinyal DC, lalu diratakan sebagai kapasitor. Ini gambar diodanya. Kemudian ada LED. LED merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya juga sama dengan dioda. Tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan PN juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya. Untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang pakai adalah gallium, arsenik, dan fosforus. Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. Ini ada macam-macam LED, ada warna merah, orange, kuning, hijau, biru, dan juga putih. Serta ada bagian-bagian LED. Kemudian ada LED matrix atau dot matrix, merupakan kumpulan titik cahaya
yang tersusun menjadi sejumlah kolom dan baris. Pada komponen ini, LED tersusun pada kolom dan baris yang sudah ditentukan, dan di setiap pin yang di kolom dan baris tersebut harus tersambung ke data digital di microcontroller untuk dikontrol. Contohnya seperti pada gambar. Kemudian ada relay. Transistor tidak dapat berfungsi sebagai switch atau saklar jika tegangan tinggi. Selain itu, umumnya tidak digunakan sebagai switching untuk arus besar di atas 5 ampere. Dalam hal ini penggunaan relay sangatlah tepat. Relay berfungsi sebagai sakral yang bekerja berdasarkan input yang dimilikinya. Relay dapat switch AC dan DC. Resistor hanya dapat DC. Kekurangannya relay adalah ia ukurannya jauh lebih besar daripada transistor. Ini bentuk relaynya. Kemudian ada transistor. Ada transistor bipolar, biasanya digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronika digital. Transistor memiliki 3 terminal. Transistor biasanya dibuat dari bahan silikon atau germanium. 3 kaki yang berlainan membentuk transistor bipolar dan emitor, basis dan elektor. Mereka dapat dikombinasikan menjadi jenis NPN atau PNP yang menjadi satu sebagai 3 kaki transistor, seperti pada gambar 1.6. Kemudian ada LDR, bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada fototransistor, bisa dilihat. Kemudian ada 7 segment. Ini 7 segment, bisa dilihat. Kemudian ada motor, bisa dilihat. Ada buzzer, ada alat ukur multitester. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.